Hai guys, welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kami dari Universitas Katolik Musi Caritas Palembang dengan mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Dr. Heri Setiawan STMT IPM. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Ada Radena Yohanitania, Marcel Kurniawan, Poppy Omas, Francisca Lorencia, dan Melissa Christine Yamin. Yang pertama, persepsi. Apa yang kamu lihat pertama kali dari gambar di bawah ini? Yang pertama adalah ayam. Kamu yang melihat wujud ayam umumnya tidak berpikir seperti kebanyakan orang. Kamu yang sering berpikir out of the box ini kerap mengamati aspek positif dalam hidup. Kamu juga merupakan orang yang sabar dan kompeten dalam bidang sains dan matematika. Diprediksi dapat sukses dalam karir terkait angka dan arsitektur. Yang kedua adalah wanita berbibir merah. Kalau kamu melihat wanita berbibir merah dalam gambar tersebut, berarti kamu memiliki karakter yang kuat dan kepribadian yang ceria. Hidup selalu memberikan banyak kejutan dan tantangan, tetapi kamu dengan karakter ini dapat belajar dan berjuang untuk menghadapinya. Karakter ini terbilang lebih sukses di bidang sosial dan kreatif sehingga pekerjaan dalam desain komunikasi bisa dipertimbangkan. Yang ketiga adalah pria. Lihat pria dalam gambar ini, ternyata kamu jenius. Kamu dapat sukses dalam bidang yang dipilih karena kepintaran kamu dalam menemukan solusi serta tidak suka berkonsentrasi pada masalah. Kamu juga merupakan orang yang kreatif. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindra. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, di antaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang mencakup faktor internal di antaranya ada fisiologis. Hal ini berarti informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Yang kedua, faktor eksternal. Hal-hal yang mencakup faktor eksternal diantaranya warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami atau to be perceived dibandingkan dengan yang sedikit. Yang kedua, ada keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian. Selanjutnya, ciri-ciri dari persepsi. Yang pertama, proses pengkoordinasian berbagai pengalaman. Yang kedua, proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru. Yang ketiga, proses pemilihan informasi, teorisasi, dan rasionalisasi. Yang keempat, proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non-verbal. Yang kelima, proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal. Dan yang keenam, melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian, dan yang membentuk wujud persepsi individu. Pengambilan keputusan. Apa yang kamu lihat pertama kali dari gambar di bawah ini? Wanita. Jika kamu melihat sosok wanita dalam gambar ini, artinya kamu adalah seorang yang romantis dan senang dikelilingi oleh teman dan keluarga. Akan tetapi, seringkali juga ditemukan sifat naif, sehingga orang yang kepribadian ini perlu diperhitungkan sejumlah hal sebelum mengambil keputusan. Ikan, kamu adalah sosok yang go with the flow dan mudah menemukan solusi dalam situasi apapun. Kamu juga dinilai sangat bijak dan senang belajar dari kesalahan. Namun terkadang butuh lebih aktif untuk mengejar mimpi yang ingin diraih.
malam berbintang. Tampaknya kamu adalah seorang pemimpin. Orang seperti ini dapat memulai revolusi walaupun terkadang ide-ide yang dilontarkan agak sedikit gila. Jangan berhenti mimpi namun tetap realistis. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur pembuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan hidup untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Yang pertama, proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Sebab kalau tidak ada suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak ada hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Yang kedua, konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak. Fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitan dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.